Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Sherin Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali pagi ini dengan berita dari Komisi 6 DPR RI yang berharap penyertaan modal negara atau PMN untuk sejumlah BUMN dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang positif. Komisi 6 DPR RI berharap penyertaan modal negara atau PMN untuk sejumlah BUMN dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang positif. Anggota Komisi 6 DPR RI Nyoman Parta menyayangkan besarnya utang holding BUMN Pangan Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food yang mencapai 8,2 triliun rupiah. Alhasil, ID Food mengajukan PMN sebesar 1,6 triliun rupiah untuk membayar utang. Namun Nyoman Parta menekankan, BUMN yang mendapat suntikan dana PMN harus mampu mencetak laba besar agar negara tidak merugi. Cuman selama ini kan RNI ini tidak benar, utangnya aja besar. Utangnya besar, terus perusahaan yang tergabung di RNI ini kebanyakan perusahaan-perusahaan yang tidak produktif, bahkan ada perusahaan yang rugi. Itu sehingga ketika akhirnya bernama RNI masih ada tunggakan utang yang sangat besar yang bunganya aja harus dibayar setiap tahun hampir 625 miliar. Bayangin berapa utangnya itu. Yang saya khawatirkan adalah ketika RNI dikasih uang justru tidak produktif, justru akan dipakai untuk membayar utang. Hal senada disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun. BUMN penerima dana PMN perlu memiliki tata kelola perusahaan yang baik, sehingga BUMN dapat mandiri secara finansial dan tidak terus-menerus bergantung pada penyertaan modal negara. Jadi harusnya kalau PMN nilainya puluhan triliun berasal dari pajak negara, pajak rakyat harus dibahas benar-benar gitu tentang alokasi dan penggunaannya dan penyerapannya, feedbacknya untuk negara dan rakyat apa gitu. Oki Zulindra dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 9 DPR RI yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi tingginya harga obat-obatan dan juga alat kesehatan di Indonesia, dan buruknya juga tata kelola perdagangan obat, pajak, dan beban biaya tambahan. Dituding menjadi biang kerok mahalnya harga obat di tanah air. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah untuk mengantisipasi tingginya harga obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia. Buruknya tata kelola perdagangan obat, pajak, dan beban biaya tambahan dituding menjadi biang kerok mahalnya harga obat di tanah air. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menyebut tata kelola perdagangan obat yang buruk dan tidak efisien menjadi penyebab mahalnya harga obat. Feli juga berharap adanya regulasi baru terkait industri kesehatan yang dapat mempermudah masyarakat memperoleh obat-obatan. Pasalnya, masyarakat selama ini kesulitan membeli obat lantaran harganya yang relatif mahal. Selain tata kelola, kita juga bicara masalah pajak, gitu. Beban pajak itu berapa banyak untuk obat-obat itu sendiri. Kemudian selain pajak, mungkin biaya promosi obat itu sendiri ya, yang menjadi dibebankan ke obat itu sendiri, yang mungkin ini harus juga diatur. Jadi saya kira pemerintah juga harus atur itu, yang membuat beban besar di obat-obat itu, yang akhirnya juga masyarakat juga jadi susah. Seperti apa yang harus beli? Ya, apalagi obat ini yang saya maksud belum masuk di Fornas. Keluarga pasien harus beli sendiri. Nah, ini juga harus juga diperhatikan tentunya oleh pemerintah. Apa sih penyebabnya? Penyebab utamanya apa sih gitu. Jadi selain tata kelola, masalah pajak, kemudian distribusi obatnya ini, biaya-biaya distribusi dan lain sebagainya, biaya pemasaran dan lain sebagainya, mungkin ini bisa dipisahkan supaya obat itu tidak terlalu mahal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya tengah mengkaji relaksasi pajak industri alat kesehatan dan industri farmasi di tanah air. Relaksasi pajak diperkirakan mampu menjadi solusi atas keluhan tingginya harga obat. Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akan berlangsung pada bulan September mendatang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Partai sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09 pemirsa. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara untuk meninjau langsung progres pembangunan venue di Sumut Sport Center, tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 digelar. Perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akan berlangsung pada bulan September mendatang. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara untuk meninjau langsung progres pembangunan venue di Sumut Sport Center. Seusai melakukan rangkaian peninjauan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan persiapan venue sudah mencapai 71%. Penyelesaian pembangunan venue ini ditargetkan rampung pada bulan Agustus mendatang. Baru 71%, kita memang mengkhawatirkan, tapi dijelaskan secara teknis tadi bahwa ada akselerasi dan bahkan Agustus diminta untuk selesai. Jadi ini Komisi 10 relatif menerima, tetapi kita siap. Meskipun ini sudah masa reses, andai kan ada problematika yang menyangkut tentang PON, maka kita siap diundang oleh pimpinan DPR, andai kan ada problematika anggaran dan sebagainya. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin menilai venue stadion di Sumut Sport Center sudah memenuhi standar FIFA. Hanya saja Johar Arifin menyoroti akses keluar masuk stadion yang perlu lebih diperhatikan untuk mengantisipasi tingginya jumlah penonton. Karena kita lihat antara stadion dengan jalan umum ini sangat dekat sekali. Ya, dan orang penonton nanti itu akan keluar serentak. Kalau datang mungkin, ya. Dan ramai lagi nanti pejalan kaki, ramainya lagi nanti orang jualan di pinggir jalan. Saya tidak ada bayangkan bagian terkreditnya lalu lintas melalui stadion ini, orang apalagi di jalan ini saya katakan jalan menuju ke bandara. Dari Sumatera Utara, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. PT Kereta Api Indonesia meminta kucuran dana penyertaan modal negara atau PMN sebesar 1,8 triliun rupiah di tahun anggaran 2025. Di sini Komisi 6 DPR RI mengkritisi hal ini. Pasalnya PT KAI selalu meminta PMN setiap tahunnya, namun tidak ada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat. PT Kereta Api Indonesia meminta kucuran dana penyertaan modal negara atau PMN sebesar 1,8 triliun rupiah di tahun anggaran 2025. Komisi 6 DPR RI mengkritisi hal ini. Pasalnya PT KAI selalu meminta PMN setiap tahunnya, namun tidak ada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Ana mengatakan, dengan jumlah PMN jumbo yang dikucurkan setiap tahunnya, seharusnya masyarakat tidak perlu lagi berdesakan di dalam kereta. Namun nyatanya PT KAI gagal memberikan perbaikan layanan. Padahal selama periode 2015 hingga 2022, PT KAI telah mendapatkan dana PMN sebesar 17,7 triliun rupiah untuk penugasan kereta cepat Jakarta-Bandung, KAI Komuter Line, hingga LRT Jabodebek. Tapi setiap tahun juga kami lihat di kereta selalu berdesak-desakan. Tidak ada perubahan sedikit pun. Sekarang kami tanya, setelah nanti kami berikan PNM lagi, berapa kereta listrik yang akan dihadirkan? Untuk bagaimana bisa memenuhi sampai kemudian bisa terurai kemacetan itu, Pak? Orang berdesak-desakan di kereta itu perlu berapa kereta lagi?
Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto mengatakan kucuran PMN seharusnya meningkatkan kinerja perusahaan. Namun selama 10 tahun terakhir, keuntungan PT KAI selalu meleset dari angka yang telah diproyeksikan. Karenanya ia meminta seluruh BUMN yang mendapatkan alokasi PMN, khususnya PT KAI, bisa mempertanggungjawabkan dana PMN yang diberikan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberi keuntungan bagi negara. Nggak ada yang persis sama, memburuk semua. Nah inilah yang menjadi catatan, maka kami minta pertanggungjawaban. Adila dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk mensukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 tahun 2024, Komisi 10 DPR RI meminta kepada seluruh pihak untuk meningkatkan sinerginya. Gelaran tahunan ini akan dilangsungkan 2 provinsi, yaitu Aceh dan juga Sumatera Utara pada 8 hingga 20 September mendatang. Untuk mensukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 2024, Komisi 10 DPR RI meminta kepada seluruh pihak untuk meningkatkan sinerginya. Gelaran tahun ini akan dilangsungkan di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Utara, pada 8 hingga 20 September mendatang. Anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Saaduddin Jamal mengatakan, progres pembangunan venue PON di Aceh telah mencapai 75% tanpa kendala berarti. Menurutnya, perhelatan PON Aceh Sumatera Utara kali ini jauh lebih siap dibandingkan dengan PON tahun sebelumnya di Papua. Karenanya ia optimis pembangunan infrastruktur akan selesai sesuai target yang ditetapkan. Bukan hanya sukses di dalam pelaksanaan, tapi juga pasca selesai PON, seluruh venue bisa benar-benar terjaga, dimanfaatkan untuk bagaimana membangkitkan olahraga di Aceh dan juga bisa menjadi sport tourism yang bisa menghadirkan multi pihak untuk datang juga ke Aceh. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat berharap penyelenggaraan PON Aceh Sumatera Utara dapat memenuhi 5 kunci kesuksesan, salah satunya sukses administrasi. Ia berharap seluruh proses penyelenggaraan berlangsung bersih, tanpa temuan BPK dan permasalahan korupsi. Nggak ada masalah dengan BPK, nggak ada masalah dengan KPK, nggak ada masalah dengan kejaksaan. Ini yang diharapkan di ujungnya, di endingnya yang saya sebut sebagai husnul khotimah itu, di ujung itu harus positif betul. Jadi ada kegiatan yang dihasilkan dengan baik, publikasinya bagus, memberikan impact kepada masyarakat, sekaligus juga bersih. Dari Banda Aceh, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum yaitu Hasyim Asyari. Keputusan ini diambil lantaran Hasyim Asyari dilaporkan atas tindak pidana kasus asusila yang terjadi saat persiapan pemilu Februari lalu. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. We share the same ocean, a common heritage, and wisdom of the Pacific. A region with abundant potentials and playing a significant role in shaping regional and global architecture. We are among the most important maritime regions worldwide, influencing areas such as marine biodiversity, food and energy security, and international trade. The second meeting of Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership aimed to strengthen the collaboration between parliaments in the region. We will build momentum for strengthening regional connectivity, providing an opportunity to create a better future for our people and the region.
Anda masih bersama kami di TVR 09. DPR RI menghargai keputusan yang diambil oleh DKPP terkait pemberhentian terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum yaitu Hasyim Asyari. Keputusan tersebut dinilai sudah sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi lembaga etik pemilu. Keputusan ini diambil lantaran Hasyim Asyari dilaporkan atas tindak pidana kasus asusila yang terjadi saat persiapan pemilu Februari lalu. Simak liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Keputusan ini diambil lantaran Hasyim Asyari dilaporkan atas tindak pidana kasus asusila yang terjadi saat persiapan pemilu Februari lalu. DPR RI menghargai keputusan yang diambil oleh DKPP. Keputusan tersebut sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga etik pemilu. DPR RI menyayangkan perilaku pribadi pucuk pimpinan KPU yang tidak mempertimbangkan marwah dan martabat lembaga hingga tersandung kasus asusila. Ya, kami selaku anggota Komisi 2 dan juga dari kelembagaan DPR tentunya apapun keputusan DKPP ini sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kami menghargai apapun keputusan yang sudah dijatuhkan. Dan pada bagian lain juga kami menyayangkan ya, mestinya hal-hal yang terkait dengan tugas tanggung jawab, pucuk pimpinan, komisioner, tentunya harus tetap menjunjung tinggi apa istilahnya, menjaga marwah KPU. Dalam rapat pleno KPU, anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua KPU menggantikan Hasyim Asyari sampai keputusan selanjutnya. Kasus yang menimpa Ketua KPU ini pasti mengganggu persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pada pemilu presiden dan legislatif pada Februari lalu, kinerja KPU juga masih belum maksimal. Banyak hal yang masih menjadi bahan evaluasi dari DPR RI. DPR RI mendesak KPU harus tetap profesional dalam menyiapkan agenda pesta demokrasi tersebut. Khususnya terkait dengan pendistribusian logistik Pilkada 2024, jangan sampai pendistribusian logistik Pilkada nantinya mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, tentu kami berharap kepada penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional. Jangan sampai ada hal-hal yang menimbulkan dinamika berdasarkan pengalaman kita melaksanakan pemilu Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024. Misalkan persoalan kertas suara, di mana kertas suara itu ada yang sobek, ada yang warnanya tidak pas, kemudian ada yang kotak suara yang retak, dan lain sebagainya. Begitu juga tentang pendistribusian. Ini juga kita harapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan keterlambatan, salah kirim, dan lain sebagainya. Untuk mencegah terjadinya kegaduhan terkait rekapitulasi suara pada Pilkada serentak 2024, DPR RI mendesak KPU mengevaluasi aplikasi sistem rekapitulasi suara atau Sirekap. Perlu transparansi terhadap data Sirekap agar pemilu yang berjalan memberikan hasil serta memiliki integritas yang baik. Hal ini diyakini akan mampu meminimalisir gesekan dan sengketa pemilu yang kerap terjadi pasca pemilihan berlangsung. Tetapi ada satu kelemahan yang menurut saya ini sangat fatal, di mana data dari TPS yang semestinya itu yang terjauh
Itu pada rapat terakhir sebenarnya sampai itu ada jawaban dari KPU. Yang terjauh itu bahasanya yang paling susah itu pokoknya butuh hanya 8 jam untuk mengupload ke Sirekap. Ternyata data-data itu yang di-upload Sirekap mungkin sampai saat ini ada yang belum di-upload di Sirekap. Ya. Wah, ini bagi saya ini suatu hal yang yang sangat krusial, sangat penting. Saya pengen nanti KPU ya selain memperbaiki sistem sistem di Sirekapnya sendiri berkaitan dengan masalah keamanannya, kehandalannya, juga memperbaiki KPU. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul memang harus membuat pemilu ini setransparan mungkin, sekredibel mungkin, sehingga memiliki integritas. Ya. Nah, oleh karena itu, karena semakin tinggi partisipasinya, diharapkan kapasitas KPU-nya memperbaiki kondisi yang selama ini menjadi titik-titik lemah. Misalnya pada saat rekapitulasi, ini perlu menjadi penajaman prioritas-prioritas bagi KPU pada tingkat bawah, sehingga tidak ada lagi gugatan-gugatan ataupun sengketa-sengketa yang tidak yang merugikan sumber daya kita. Pemilihan kepala daerah telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pelaksanaan pilkada diatur Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan dibantu Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, biasa kalau kita membahas terkait dengan segmen selanjutnya ini, kita akan membahas terkait dengan segmen Intips nih. Karena kan sebentar lagi akan diadakan namanya IPPP nih. Nanti betul, kita akan membahas saat lagi. Dipastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggara Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP untuk kedua kalinya di Jakarta pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2024. Terbentuk karena latar belakang Indonesia dan negara kepulauan Pasifik yang memiliki potensi besar, guna meningkatkan kerjasama terutama dalam pengelolaan sumber daya laut yang meliputi lebih dari 70% wilayah kedaulatan. Mengundang 14 negara dan 2 negara bagian di kawasan Pasifik untuk berpartisipasi. IPPP membawa tema besar yaitu Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development. IPPP berupaya memperkuat kerjasama antar parlemen dalam memajukan konektivitas dan pembangunan inklusif di kawasan Pasifik pada sektor maritim, lingkungan, perubahan iklim, bencana alam, sosial budaya, hingga pendidikan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Kita kembali di TVR 09 pemirsa. Ya, seperti tadi sudah kita sampaikan tadi ini ya, pemirsa, bahwa IPPP ini bertujuan untuk membangun konektivitas antar DPR RI sebetulnya dengan parlemen-parlemen di negara-negara Pasifik, yaitu mungkin ada Australia, New Zealand, dan sebagainya. Dan nanti pertemuan IPP ini merupakan pertemuan kedua yang nantinya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Setuju sekali dari di sini, dari apalagi Indonesia dan juga negara-negara Pasifik ini sama-sama memiliki potensi keindahan alam yang mempesona. Jadi, kerjasama ini akan sangat baik, terutama dalam peningkatan nilai ekonomi di sektor pariwisata tentunya. Betul sekali. Dan kita akan saksikan langsung tayangan mengenai IPPP, Gerbang Pembuka Relasi Indonesia Pasifik, pada segmen Tips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, tahu nggak sih tahun ini Indonesia kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan IPPP yang merupakan forum kerjasama Parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik. Ya, pemirsa pasti tak salah dengar, Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP merupakan gerbang pembuka relasi kerjasama antara Parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik. IPPP pertama kali diselenggarakan pada 23 Juli 2018 di Jakarta dan dihadiri oleh Ketua DPR RI saat itu yakni Bambang Susatyo. Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019 Yusuf Kala dan perwakilan parlemen dari negara-negara Pasifik. Adapun negara-negara yang termasuk ke dalam anggota IPPP antara lain Cook Islands, Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Republik Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polinesia, dan Kaledonia Baru. Melalui IPPP, DPR bersinergi dengan pemerintah untuk ikut serta dalam menjaga keamanan, pembangunan, ekonomi, dan konektivitas di kawasan Pasifik. Kerjasama ini didasari dengan kesamaan kondisi geografis Indonesia dan negara-negara Pasifik yang merupakan negara kepulauan. Negara-negara di kawasan Pasifik tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam, dan keberagaman latar belakang sumber daya manusianya saja, tapi juga kesamaan dalam tantangan dan masalah yang dihadapinya. Karena itu, sebagai negara kepulauan, IPPP akan mengangkat isu-isu pembangunan di bidang kelautan, kemaritiman, dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia dan negara Pasifik. Nah, pada tahun ini, IPPP akan menyelenggarakan pertemuan keduanya di Jakarta pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2024. Pertemuan IPPP kedua ini bertujuan untuk kembali mempererat kerjasama antar parlemen, menjajaki hasil-hasil nyata yang perlu ditingkatkan, meningkatkan konektivitas regional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Diharapkan lewat pertemuan kedua ini akan menghasilkan diskusi yang penting seputar perubahan iklim, pembangunan ekonomi, dan pertukaran budaya di antara negara-negara yang terlibat. Hal ini sesuai dengan cita-cita IPPP untuk membangun kawasan Pasifik yang semakin solid dan sejahtera, di mana upaya kolaboratif dan nilai-nilai bersama mendorong kemajuan dan stabilitas bagi semua anggota bangsa. Kesinambungan pertemuan IPPP pertama hingga kedua menunjukkan adanya perkembangan komitmen untuk mengatasi tantangan regional secara bersama-sama dan memanfaatkan potensi Samudra Pasifik untuk kepentingan semua negara yang berbatasan dengannya. Wah, seru sekali ya pemirsa. Semoga kerjasama ini membawa dampak baik bagi semua negara yang terlibat. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen
di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rindra Reski dan juga rekan saya Dadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.